suatu anugerah yang luar biasa. Tuhan berikan kepercayaan bagi saya untuk bisa ada tempat ini untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema saatnya menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan lagu. Saya mau cerita dikit pada saat saya siapkan firman Tuhan ini. Saya dapetin tema, bahkan saya sudah dapetin poin-poinnya. Saya bilang sama istri saya dapetin tema ini loh, saatnya menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan akhirnya Nova juga dapetin lagu yang luar biasa. Saat menuai, kini tiba waktunya untuk menuai jiwa bagi Tuhan juga. Dan isinya semuanya bisa sama. Ini semua konfirmasi ya, yang daripada Tuhan. Oke, kita akan mulai ya. Firman Tuhan ini saya akan terus ingatkan kepada setiap kita bahwa penuaian jiwa-jiwa itu adalah isi hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan, ya kalau kita lihat di sini, gereja itu dari bahasa Yunaninya eklesia yang memiliki arti kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan di dunia ini kepada terangnya Kristus. Jadi setiap kita ini adalah kumpulan orang-orang yang disebut gereja, ini adalah kita ini. Kita yang dipanggil menuju kepada terangnya Kristus. Kita yang dulunya kita orang-orang yang terikat dalam dosa, ya kita dipulihkan, kita dimenangkan, dan kita menuju terang Kristus. Katakan amin. Dan tempat ini adalah sebagai wadah setiap jiwa-jiwa itu. Kalau gereja Tuhan dipercaya oleh jiwa-jiwa, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan buat gereja Tuhan di tempat ini, secara khusus House of Grace Semarang. Amin. Ya kita sedang berkumpul, kita berdoa, mungkin dengan tempat ibadah yang permanen. Ya saya bisa, tadi saya ngobrol-ngobrol di mobil juga sama Mas Hartoyo. Mungkin lebih spesifik lagi, ya mungkin kita bisa berdoa untuk misalkan lebih spesifik itu kita bisa mungkin berdoa untuk ruko misalkan. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, kita bisa coba kita bawa doa ya kepada Tuhan. Tadi saya cerita atau juga kasih masukan Mas Hartoyo. Iya kalau ruko kelihatannya maksudnya lebih gampang gitu ya untuk kita urus semua persiapan dan peralatan semuanya. Ya coba aja lah, kita bisa coba kita berdoa secara lebih spesifik lagi. Amin saudara. Ya oleh karena itu sore hari ini saya akan sampaikan ayatnya, yaitu di Yoel 3 ayat 10-11. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Setiap kehidupan kita semakin harus semakin dipertajam. Saudara. Orang hidup dari masa dia lahir, remaja, dan terus menuju dewasa, dia terus belajar. Dia terus ditempa supaya apa? Semakin tajam dalam setiap kehidupannya. Dia menggeluti dalam suatu bidang tertentu, dia harus belajar sampai dipertajam dan sampai bisa. Sama kita dalam Tuhan di tahun penuaian ini, kita harus semakin dipertajam setiap kehidupan kita untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa ini bagaimana caranya. Amin saudara. Kita berdoa syafaat juga bukan hanya di gereja saja, tetapi pada saat kita ada doa pribadi, mungkin di dalam kul kita bawa doa untuk jiwa-jiwa. Yaitu kita berdoa untuk siapa? Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tidak bergembala, mereka yang belum mengenal Tuhan, ya, mereka yang sama sekali belum mengerti tentang kebenaran Tuhan. Banyak saat ini dari mereka di luar sana yang belum mengenal Kristus, dia banyak yang mengenal Kristus. Amin. Karena ini tahun penuaian, ini kasih karunia Tuhan sedang tercurah untuk jiwa-jiwa. Amin saudara. Oleh karena di Yohanes 4 ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Murid-murid berkata 4 bulan lagi loh musim menuai, tapi Yesus ngomong saat ini. Jangan tunggu-tunggu lagi, sebab ladang sudah menguning. Ladang sudah siap untuk dituai. Jangan tunggu lama-lama lagi, nanti momentumnya bisa hilang. Orang sudah siap di luar sana, hanya kitanya aja yang tidak ngerti aja, belum mengerti aja. Tapi pada saat kita mau sama-sama bergerak, kita sepakat di tempat ini, pasti ada tuaian jiwa-jiwa di luar sana. Amin saudara.
Pada saat kita mau bergerak, kita mulai action, saya percaya kok kita akan ditemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Di mana kita bekerja, di mana kita ditempatkan, mungkin di tempat kuliah, di pekerjaan, di dunia usaha. Tuhan temukan setiap kita kok dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita doakan mereka, kita ajak mereka. Kita punya call, ya, kita ajak mereka untuk datang ke persekutuan. Itu lebih nyaman bagi mereka. Amin, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin ya. Tuhan memakai setiap kehidupan kita untuk penuaian jiwa-jiwa. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa bekerja, istilahnya dia bisa memulihkan orang, semua bisa, tetapi harus ada perantara. Perantaranya siapa? Karena manusia, ya harus manusia juga. Yang bisa berbicara sesama manusia, yaitu siapa? Saudara dan saya. Nah, kita harus siapkan diri kita untuk kita ini mau dipakai oleh Tuhan. Lukas 10 ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa pekerja-pekerja untuk tuaian itu? Saudara dan saya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kami berdoa untuk jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa. Tapi tidak ada pekerjanya, nggak akan bisa. Pekerjanya siapa? Ya kita di tempat ini. Amin. Di gereja Tuhan tempat ini. Kita siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, kita di dalam gereja, Tuhan punya maksud dan tujuan memakai setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya sebagai follower, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi kita adalah para pekerja-pekerja itu. Dan Tuhan kalau mau pakai setiap kehidupan kita, kehidupan kita ini harus benar dulu, harus beres dulu di hadapan Tuhan. Harus ada yang namanya pemulihan. Dipulihkan hidup kita terlebih dahulu supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Arti maksud dari siapkan hidup kita ini, kita harus benar-benar beres di hadapan Tuhan. Dipulihkan di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus dia bangkit dari kubur, bagaimana keadaan murid-murid? Mereka kecewa, mereka sedih, campur aduk. Yang selama ini kadang-kadang Yesus sebagai raja atas Israel, mati di kayu salib. Dan kelanjutannya murid-murid belum tahu Tuhan Yesus bangkit. Dan menemui murid-muridnya, tujuannya apa? Menyadarkan, memulihkan hati. Para murid-murid kecewa, mungkin sakit hati. Engkau Yesus yang selama ini aku percaya sama kamu kok malah mati. Engkau pada punya kuasa loh, bisa lakukan mujizat loh. Tapi kok tidak dilakukan. Istilahnya kalau orang yang terjadi pada saat itu, mereka berkata, kok mau ya mati tanpa perlawanan. Tapi memang penggenapan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus hadir kepada murid-murid yang untuk apa? Memulihkan hati mereka. Sama seperti kita di tempat ini, hati harus pulih dulu. Yehezkiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan berikan pada kita hati yang baru, hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat hati dipulihkan oleh Tuhan, Roh Kudus diam di dalam batin kita. Kalau kita tidak beres dalam hati kita, Roh Kudus tidak mau mampir. Kita masih mengeraskan hati kita. Kita masih menolak. Kita masih tawar-tawaran sama Tuhan. Kita mungkin kecewa. Kita mungkin sakit hati. Tuhan, aku disakiti. Hatiku sekarang keras Tuhan. Aku tidak bisa ngampuni. Roh Kudus tidak bisa hadir. Tuhan mau kita ini benar-benar ada pemulihan dalam hati kita loh. Setelah itu apa? Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang
berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pada saat kita mengizinkan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, mengontrol setiap kehidupan kita, akhirnya apa? Kita bisa belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Hati harus dipulihkan, saudara. Kenapa saya bilang hati? Karena ini sumber dari kehidupan. Hatimu gelap, hidupmu gelap. Hati terang, hidupmu terang. Karena sumbernya dari hati. Orang kalau hatinya nggak enak, bawaannya pasti yang negatif, betul nggak? Iya kan? Omongannya juga keluarnya sampah semua. Nah, itu harus dipulihkan. Amin. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Anggur yang baru ini berbicara tentang pengurapan Tuhan. Itu nggak bisa kita terima kalau kita masih ada dalam kehidupan lama, saudara. Kita harus menanggalkan kehidupan lama, kita tinggalkan. Harus buat sebuah keputusan memang. Supaya apa? Kita bisa terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Kalau pikiran ini penuh, hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak benar, tidak bisa kita terima pengurapan, bocor. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru, bicara pengurapan, disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Pada saat kita siapkan hati kita sudah dipulihkan sama Tuhan, kita bicara pengurapan Tuhan terus kehidupan kita, semuanya kan baik. Terpeliharalah semuanya. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Penting hati, saudara. Hati sangat penting, sumber kehidupan. Menjadi manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini perlu yang namanya respon dalam kehidupan kita. Di depan saya ada 3 cairan, saudara. Di sini ada Tuhan Yesus, di sini ada kehidupan kita, di sini ada dosa. Pada saat kita lahir di dunia ini, kita masa kecil, remaja, ya kita belum tahu apa-apa. Kita menjadi anak yang pede, percaya diri. Wah, dengan luar biasa kita ada pede banget kita kalau berjalan bersama dengan orang tua kita. Wah, aku punya orang tua yang hebat, yang dahsyat, dan ada rasa takut. Mulai dewasa, duniawi, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, ada yang namanya apa? Dosa. Dosa. Terus, upah dosa adalah maut. Ya, kehidupan dosa itu yang merusak kehidupan manusia. Iblis seperti pencuri, yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita mengizinkan dosa terus ada dalam kehidupan kita, kita akan keterikatan dalam dosa. Karena apa? Kita meresponi dosa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terus ada dosa. Kehidupan kita ini tanpa Tuhan seperti ini loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang terikat akan dosa nggak bisa lepas tanpa pertolongan Tuhan. Harus ada yang menolong. Tuhan Yesus hadir. Inisiatifnya siapa? Bapa. Mengutus anaknya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Rela menjadi manusia. Memakai rupa seorang hamba. Bahkan haknya pun dia tidak pakai loh. Dan dia rela mati di kayu salib loh. Untuk menebus dosa setiap kita. Untuk menebus hidup kita loh. Yang tadinya kita penuh dengan dosa, kita terikat dengan dosa ini. Tuhan Yesus hadir. Nah, ini diperlukan yang namanya respon dalam kehidupan kita. Mau enggak kita dipulihkan? Hati kita mengalami kemenangan. Mau enggak kita siap untuk dipakai Tuhan? Kita harus ada hidup di dalam Tuhan. Kalau enggak akan bisa jalan nih. Karena kita terikat dalam dosa. Oleh karena itu apa? Pada saat kita meresponi Tuhan Yesus hadir, Tuhan, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Masuklah dalam hatiku, berkaryalah. Engkau yang berdaulat atas kehidupanku. Orang terima keselamatan. Nah, pada saat menerima keselamatan, Yesus hadir. Memulihkan.
Tuhan Yesus sudah memulihkan. Pada saat kita dipulihkan, kita masih tidak nginjak dunia ini, tanah. Masih. Kita masih tidak di pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat orang-orang di luar sana memakai cara-cara duniawi. Dengan cara yang licik, cara yang jahat. Dan kita melihat orang-orang di luar sana banyak hal-hal duniawi yang pengennya menarik kita dalam dosa. Untuk jatuh lagi dalam dosa. Tetapi karena kita hidup di dalam Kristus, mau dosa di sekitar kita menghampiri kita tidak akan bisa. Mau seperti apapun tidak akan bisa. Kenapa? Hidup kita sudah ada Tuhan Yesus. Dosa tidak bisa menguasai kita lagi. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Nah ini diperlukan yang namanya keputusan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita siap mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Siap mau dipakai oleh Tuhan. Yang siap coba siapa nih? Yang siap. Ya kita siap dipakai Tuhan. Responi dulu. Karena kalau kita tidak terima pemulihan, Tuhan tidak bisa pakai kehidupan kita loh. Amin. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, kita mengatakan nih bahwa hidup kita ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini goal settingnya. Pak Niko selalu gembor-gemborkan hal ini. Goal settingnya apa? Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi pada saat kita membuat sebuah keputusan untuk Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita wajib hidup meneladani Tuhan Yesus. Bukan ikuti cara-cara dunia lagi, itu dibutuhkan keputusan. Meneladani kehidupan Yesus dan kita belajar tentang Tuhan Yesus. Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3-5, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu bukan beban dalam kehidupan kita. Pada saat kita ini membuat sebuah keputusan untuk kita ini ikut Yesus, kita belajar tentang Yesus, kita meladani hidup Kristus, kita menghidupi yang namanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan. Dan kita mau melakukan perintah-perintahnya, sebab perintah-perintahnya itu tidak berat. Oh Tuhan, perintah Tuhan itu berat loh. Doa aja gak bisa loh. Doa aja rasanya males Tuhan. Kenapa? Karena belum mau melakukan. Hanya sampai di pikiran. Kalau ada perintah Tuhan, kita terima, hanya mampir sampai di pikiran, kita akan menimbang-nimbang dengan pikiran manusia. Betul. Ya kan? Akhirnya apa? Tidak melakukan firman. Karena daging lebih kuat. Kalau kita hanya dipikir, sampai di pikiran kita loh. Tapi pada saat kita mau meresponi, kita melakukan firman Tuhan, perintahnya, oke, aku mau belajar untuk berdoa. Secara pribadi sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita langkah pertama, kita langkah kedua, dan seterusnya akan menjadi suatu kebiasaan atau suatu habit yang baik. Amin. Pada saat kita sudah melakukan berulang-ulang, akan menjadi suatu kebiasaan. Perintahnya berat enggak? Enggak. Karena apa? Sudah sering melakukan. Persiapan gereja di tempat ini, ya setiap minggu sore, terbiasa kita melakukan persiapan, tata-tata semuanya. Enggak berat, kenapa? Sudah terbiasa. Sudah menjadi suatu habit atau kebiasaan. Amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Iman. Dia mengalahkan dunia. Iman kita kepada Tuhan. Dunia tidak bisa menguasai kehidupan kita lagi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin saudara. Iman kita
pada saat kita ikut Tuhan, iman kita harus tertuju kepada Tuhan. Lakukan supaya kita disiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Lakukan kebiasaan-kebiasaan. Kita mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dalam gereja Tuhan juga, di tempat ini banyak fasilitas yang mendukung untuk kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Ada morning call, ada spiritual breakthrough, ada ibadah KTM, ada ibadah raya, ada kul. Fasilitas, kita bersyukur loh kalau kita punya gereja Tuhan, ya, yang ada kegiatan yang mendukung kita ini untuk kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ya, melakukan perintah Tuhan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan pakai kehidupan kita luar biasa. Siap dipakai Tuhan? Yang kedua, Tuhan memakai hidup kita untuk penuaian jiwa-jiwa jika kita memiliki kesatuan hati atau unity. Kata unity dalam bahasa Yunani menggunakan kata henotes, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti kesatuan, kesehatian, kebulatan suara. Ya. Dan hal ini penting bagi umat Tuhan. Bahkan penting hubungan kita dengan Tuhan. Ada dua hal, ya. Jika kita ini tidak unity, yang pertama akan terjadi namanya perpecahan. Perpecahan ini ada di mana-mana, dan iblis sangat suka dengan yang namanya perpecahan. Entah dalam hubungan rumah tangga, dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, banyak banget. Karena kalau dengan perpecahan akan menimbulkan yang namanya luka. Pasti. Ya, ada permusuhan. Nah, Tuhan tidak suka ya adanya perpecahan. Tuhan mau kita unity. Terus apalagi kalau jika kita tidak unity, tidak ada berkat Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan ia membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kalau kita tidak ada kesatuan, tidak ada berkat Tuhan. Keluarga pecah, tidak ada berkat Tuhan. Yang ada hanya peperangan. Perang dunia keberapa? Keempat, kelima. Ya, ini kita harus waspadai ya. Tentang unity ini penting sekali. Dan dalam gereja Tuhan juga bisa menghambat pelayanan. Yang seharusnya kita sudah melangkah sampai mana, karena dengan yang namanya tidak ada kesatuan hati, kita terhambat. Tidak akan bisa maju. Tuhan ingatkan kepada setiap kita tentang unity, kesatuan hati ini terus menerus. Supaya kita bisa bergerak bersama-sama bersama dengan Tuhan. Dengan siapa kita unity? Yang pertama kita unity dengan Tuhan. Doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu. Semua itu kita semua teman-teman menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga, yaitu kita orang di tempat ini, gereja Tuhan, juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita unity sama Tuhan. Harus sepakat sama Tuhan. Untuk kegerakan Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri. Gimana caranya? Tanpa tuntunan Tuhan. Memakai kekuatan manusia yang ada hanya salah jalan terus. Pikiran manusia itu terbatas. Pikiran Tuhan tanpa batas. Tuhan punya segala cara, banyak cara di dalam setiap kehidupan kita. Saya punya kesaksian kemarin pada saat kul, salah satu anggota kul saya bersaksi. Orang tuanya ini berdoa untuk anaknya, untuk suatu pekerjaan sebagai dokter, spesialis di kota Surakarta. Ya, berdoa terus sampai terjawab doanya. Doanya pengennya apa sih? Punya tempat kerjaan yang istilahnya mumpuni lah ya, yang bagus lah ya. Kerinduan orang tua kan seperti itu, betul enggak? Terus berdoa sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, sepakat sama Tuhan, berdoa terus perkatakan hal-hal profetik, hal-hal yang baik. Walaupun seakan-akan jalannya berliku-liku, di tempat pekerjaan yang pertama ini, ya. Dia bekerja di situ, ya udah deh, sementara di sini deh, yang penting kerja dulu. Ternyata Tuhan pakai pekerjaan yang ini sebagai batu loncatan untuk masuk ke rumah sakit.
terbesar di Surakarta. Akhirnya apa? Kemarin kesaksian anak saya keterima di rumah sakit Dr. Unsolo. Dan jabatannya pun sangat baik. Dan itu yang diinginkan hatinya. Kalau kita mau sepakat sama Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, sekalipun ia jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yohanes 15 yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa. Kita harus di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan, mengizinkan Tuhan bergerak sebebas-bebasnya dalam setiap kehidupan kita, berdaulat atas kehidupan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan, karena Tuhan sebagai sumbernya. Amin. Kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala, dan kita bisa melayani Tuhan karena kita unity dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengurapan. Setiap sebulan sekali ada yang namanya MDPJ. Tujuannya apa? Pengurapan. Saya bilang sama teman-teman, kita butuh pengurapan. Orang-orang mau pekerjaannya apapun butuh pengurapan dari Tuhan. Orang bisnis pun butuh pengurapan daripada Tuhan. Saya bilang sama mereka seperti itu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita nih hanya mengandalkan diri sendiri? Yang ada hanya salah, terjerumus, dan lain sebagainya. Kita butuh Tuhan. Kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala. Karena ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita punya roh yang perkasa. Kita bisa melayani Tuhan tempat ini. Buat dengan antusias, dengan semangatnya yang luar biasa. Karena kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita ada yang dari faktor dari dalam diri kita, muncul dari dalam diri kita ini untuk bisa keluar. Yaitu apa? Kenapa kita bisa melayani dengan menyala-nyala? Kita bisa semangat dengan menyala-nyala karena ada faktor dari dalam, bukan pengaruh dari luar. Kalau kita hanya pengaruh dari luar, tidak akan bertahan lama, saudara. Kita hanya akhirnya ikut-ikutan. Tadi seperti yang dikatakan, kita hanya ikut FOMO aja. Ikutan tren. Oh yuk ngelayani. Kalau tidak berasal dari dalam diri kita, karena kita bersyukur Tuhan selamatkan kehidupan kita. Kita bersyukur ada pengurapan Tuhan, kita diselamatkan. Kalau bukan dari dalam diri kita, tidak akan bertahan lama. Kenapa kita masih bertahan di tempat ini bisa melayani Tuhan? Karena ada faktor yang di dalam yang terus bergerak dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita saat ini dalam dunia pekerjaan kita masih bekerja, masih berjuang? Karena ada faktor dari dalam diri kita nih loh. Kita melihat, oh aku bekerja karena aku suka. Dari dalam. Kalau kita hanya dari faktor luar, kamu coba deh gini-gini atau lain sebagainya, tidak akan bertahan lama. Saya ambil contoh yang gampang, orang berolahraga. Orang bisa berolahraga itu karena ada faktor dari dalam, pengen punya kesehatan dalam tubuhnya, betul enggak? Bukan karena faktor luar. Kamu yuk ikutan yuk, gini yuk. Olahraga yuk. Kalau saya lagi yang lakukan sekarang ini jalan-jalan pagi yuk. Kalau hanya ikut-ikutan tidak akan bertahan lama. Tapi karena ada faktor yang di dalam diri kita, oh saya mau sehat nih. Itu yang keluar. Sehingga kita mau melakukan secara konsisten. Di dalam gereja Tuhan pun sama. Kalau kita ada faktor yang di dalam bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita pasti akan melakukan pelayanan apapun di ladangnya Tuhan. Tidak lelah dan tidak menyerah tadi lagunya, betul enggak? Di ladangnya Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak akan pernah istilahnya apa ya? Cuma waduh, sedikit-sedikit capek, mundur atau apa dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau kita masih berpikir seperti itu, ada faktor luar yang lebih kuat daripada faktor yang dari dalam hidup kita ini loh, yang membawa kita untuk terus berjuang di dalam Tuhan. Itu penting, saudara. Amin. Ya, kita makanya sepakat sama Tuhan. Yang kedua, unity dengan saudara seiman dalam gereja Tuhan. Kisah Para Rasul 2:46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini jemaat mula-mula pada saat dia terima pengurapan Roh Kudus. Mereka langsung bersatu hati. Gereja Tuhan pada saat itu berkumpul di dalam persekutuan di rumah-rumah secara bergilir, memecahkan roti, berbicara tentang apa? Mereka bersuka cita saling berbagi. Kalau bukan digerakkan Roh Kudus tidak akan bisa terjadi. Betul enggak? Orang bisa ada kul, orang bisa ada rumah yang dipakai oleh kul. Itu karena apa? Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Jadi bukan cuma hanya berkumpul-kumpul saja, tetapi ada tujuannya, yaitu apa? Penuaian jiwa-jiwa, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi bukan cuma hanya kumpul-kumpul aja loh, tetapi ada visi Tuhan, yaitu apa? Penuaian jiwa-jiwa, jiwa-jiwa ditambah-tambahkan. Kenapa saya berbicara tentang kul? Karena kul ini adalah ujung tombak. Kul ini istilahnya apa ya? Orang bisa lebih mudah masuk dalam persekutuan daripada mereka biasanya kalau orang baru langsung ibadah atau apa gitu ya. Misalkan dari teman-teman yang sudah lama undur atau mereka yang belum mengenal Tuhan sekalipun, ya kan? Mereka mungkin dari agama yang lain atau apa, mereka datang ke persekutuan terlebih dahulu sampai mereka nyaman. Dan kita ajarkan mereka di situ. Amin. Gereja Tuhan harus sepakat melalui kesatuan hati. Tadi saya cerita di Wonosobo itu ada WBI, Wanita Battle Indonesia. Ini sangat luar biasa loh. Saya juga belajar dari WBI ini memiliki kesatuan hati yang luar biasa. Tahun depan punya rencana mau jalan-jalan mereka. Yang pria-prianya nggak pernah jalan-jalan. Wanita aja terus, oh ya. Ya kan? Yang mereka lakukan apa? Mereka sepakat. Mereka galang dana. Mereka buka just tip makanan. Apapun dilakukan demi apa? Demi nanti bisa punya tujuan, yaitu apa? Bisa jalan-jalan, bisa nopang. Ini perlu yang namanya apa? Unity. Amin. Unity. Akhirnya ada kantin tuh barusan jadi. Itu juga yang kelola juga WBI. Saya sebenarnya sudah dapat tentang kantin ini harus dirombak ini sejak awal tahun. Cuma orangnya belum ada. Makanya nggak bisa jadi kan? Karena belum ada unity kan? Belum ada kesepakatan. Mundur dah. Akhirnya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, akhirnya udah deh ada yang dipercayain 2 orang gitu kan untuk ngurus kantin. Sepakat ya, sepakat. Jadi. Akhirnya apa? Mereka jualan dengan berbagai macam makanan, ya. Sampai tadi juga ada yang sudah bisa, ada yang masak kepiting. Wah, kepiting asam manis. Wah, luar biasa ini. Selama-lama jadi resto ini kantinnya ini. Karena apa? Karena unity, karena sepakat. Bisa tercapai. Karena bersama-sama. Tuhan tidak mau kita berjalan sendirian. Karena kita makhluk sosial. Kita bersama-sama. Tuhan mau bergerak memakai setiap kehidupan kita loh. Betul enggak? WBI juga kemarin ada acara Dr. Yohana yang ngisi acara itu. Menyampaikan tentang pentingnya medical check up. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dari WBI karena apa? Mereka sepakat. Akhirnya pada saat orang-orang itu sepakat akan memunculkan setiap talenta demi talenta dalam kehidupannya dan mau dipakai Tuhan. Makanya orang mau siapkan dipakai Tuhan, itu siapkan hidupnya dulu. Baru jadi berkat. Nggak bisa orang otomatis. Yang ada apa? Jangan saya. Terus siapa loh? Ya kan? Akan seperti itu. Tetapi pada saat dipulihkan, ada kesatuan, Tuhan pakai. Dan ini terus akan bergerak semakin dahsyat. Saya juga rindu untuk Semarang juga bisa seperti itu. Amin. Jiwa-jiwa. Tuhan enggak pakai. Tuhan bisa sih kirim orang luar, tetapi Tuhan mau pakai jemaat tempat ini sebagai istilahnya bekerja sama. Kalau kita sama Tuhan, yang namanya bekerja sama itu 2 arah. Enggak bisa hanya Tuhan aja.
Kita berdoa oke, tetapi juga harus ada actionnya juga. Amin. Saya juga mau kesaksian. Kemarin pada saat call setelah ada kesaksian tadi, saya sebenarnya kan harus nyampein tentang MSK ya kemarin ya. Mengikuti kan call itu kan MSK tentang kebangunan rohani. Akhirnya pada saat udah mau ini nih, setelah kesaksian, akhirnya saya dapetin sesuatu tentang pemulihan juga. Dan akhirnya apa? Saya call di tempat teman saya, dan kehidupan rumah tangganya juga enggak baik juga gitu. Akhirnya dituntun Tuhan, kamu sampein tentang hal ini, tentang pemulihan. Akhirnya apa? Saya sampaikan. Di akhir saya sampaikan firman. Yuk kita mau sama-sama doa. Rekonsiliasi suami istri. Saya pimpin dalam doa supaya suami-suami ya mengampuni, minta maaf, istri-istri juga pokoknya seperti itulah. Dan akhirnya apa? Terjadi pemulihan. Mereka bisa menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin dipendam, mereka sampaikan. Setelah orang tua, setelah suami istri akhirnya sama anak juga lakukan hal yang sama. Karena pemulihan isi hati Tuhan. Tuhan mau setiap kehidupan keluarga itu unity, sepakat. Kalau keluarga tidak ada unity, tidak ada berkat Tuhan. 2-3 orang berkumpul, sehati berdoa, Tuhan hadir. Memberkati. Nah dari situ. Jadi gereja juga mereka ada dari salah satu anggota kalau saya bicara, sekarang mereka terima doa berkat bergandengan tangan. Mereka sepakat. Dan luar biasa, itu yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi artinya apa? Ada sesuatu hal progres. Tuhan pakai setiap kehidupan kita. Kalau kita mau sepakat satu dengan yang lain, berjejaring, Tuhan pakai kehidupan saudara dan saya untuk menjangkau penuaian jiwa-jiwa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan. Tuhan memakai hidup kita untuk penuaian jiwa-jiwa jika kita menjadi saksinya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini kegerakan Roh Kudus ya, yang memampukan kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Murid-murid pada saat itu tidak boleh tinggalkan Yerusalem karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Roh Kudus hadir mengurapi setiap murid-murid itu di loteng Yerusalem dan menjadi berkat, dan dia bersaksi di Yerusalem terlebih dahulu. Yerusalem berbicara tentang apa? Keluarga. Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan dimenangkan. Keluarga dimenangkan, gereja juga akan semakin kuat. Gereja semakin kuat, kota dipulihkan, dan kota juga akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Setiap kota-kota dimenangkan, bangsa dan negara akan juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Urutannya seperti itu. Dimulai dulu dari keluarga, dari Yerusalem. Kemarin saya sampaikan sama anggotaku, ayo beresin dulu nih hubungan suami istri. Saling mengampuni, saling minta maaf, lepas pengampunan. Ya emang gak gampang. Ada yang gengsi, kasihan. Ya kan? Wah tunggu dulu, wah, kamu dulu deh. Kamu dulu. Akhirnya mereka berdua bisa saling memaafkan. Amin. Menjadi saksi Tuhan. Kita sebagai saksi Tuhan, apa yang kita lakukan? Berdoa untuk jiwa-jiwa. Yeremia 29 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Jadi kalau kita ada di kota Semarang ini bukan suatu kebetulan, saudara. Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita. Berdoalah untuk kota itu. Berdoalah untuk kota Semarang. Supaya apa? Sejahtera. Kota ini adalah kesejahteraan kita semua. Kalau kota ini rusuh, kota ini gak damai, kehidupan kita sejahtera enggak? Enggak. Kita doakan terus. Kemarin kita HOG Wonosobo ini ikut kirap, saudara.
ulang tahun Wonosobo, gereja-gereja Tuhan dikasih kesempatan untuk buat gunungan. Tahu gunungan? Ya kayak di Semarang itu ya. Kita juga lihat contohnya juga. Kita lihat contohnya di Semarang ya. Buat gunungan, kita buat gunungan telur. Wah, dibuat gunungan gitu kan. Nah, kita mulai start jam 8, kita jalan sepanjang kota sampai terakhir di Adipura. Wah, dengan sukacita kita joget-joget dengan musik yang luar biasa. Musik rohani, lagu-lagu rohani yang memberkati kota. Kita berjalan sambil joget-joget. Wah, lepas sekali seperti aku jadi ingat waktu Daud menari-nari itu loh. Berjalan sambil menari-nari. Nah, seperti itulah. Nah, dan pada saat ke Adipura, saya dengarkan statement dari Bapak Bupati. Salah satu kata-katanya yang luar biasa. Kenapa kita bisa adakan kirab dari gereja-gereja bisa tampil seperti ini? Karena kita, negara kita punya dasar. Negara kita yaitu apa? Pancasila. Luar biasa. Sedangkan ada di tempat-tempat lain suatu kelompok yang pengen membawa bangsa Indonesia ini untuk menjadi negara agama tertentu. Ngeri gak saudara? Makanya dibutuhkan untuk kita berdoa untuk kota, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk pemimpin kota. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Amin. Kota sejahtera, kita juga sejahtera kok. Kota sejahtera, kita juga diberkati kok. Betul gak? Ya kan, kalau kotanya sejahtera, diberkati Tuhan, dampaknya juga ke kita kok. Betul enggak? Amin. Ya, terus yang kedua apa? Gaya hidup declare Christ. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini yang kita sampaikan. Dan tidak ada agama lain yang berani ngomong seperti ini. Bahkan saya sering lihat itu yang namanya di TikTok ya. Yes, kalau tahu orang-orang dari mereka yang bukan Kristen, tapi mereka bertobat. Mereka juga mengatakan loh, hanya agama Kristen yang berani mengatakan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus bangkit. Amin. Kita menyembah Tuhan yang bangkit. Bukan orang yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan Yesus. Dan kita deklarkan ini kepada siapa? Semua orang. Orang terdekat kita, Roma 10 ayat 13 ayat 15. Sebab barang siapa ia berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sangat indah loh membawa kabar baik. Jadi kalau tidak ada yang diutus, tidak ada yang dengar loh tentang firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang ngasih tahu, betul tidak? Ya kan, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Tuhan pakai siapa? Kita semua tempat ini. Kita yang harus siap diutus di ladangnya Tuhan. Tuhan akan pertemukan kepada kita, teman-teman kita. Nanti Tuhan akan kasih kepekaan. Seperti kemarin waktu kemarin ini sore ada pelanggan baru tempat saya. Ternyata orang Batak, dia orang Bekasi, dia kuliah di Jogja, di Wates, dan dia magang di PLN Wonosobo. Dia tempat saya ganti ban dan cerita-cerita kan kami. Wah, aku jadi tahu nih, orang Batak ini, Siregar. Dan dia akhirnya singkat cerita dia cari gereja yang istilahnya yang meriah gitu, maksudnya yang antusias, yang sorak-sorai gitu ya. Dan dia waktu itu ke salah satu gereja di Wonosobo dan saya kasih tahu dia, coba nih di add aja nih di Instagramnya House of Glory Wonosobo. Oh ada ya ini ya, ada. Bahkan rumahnya pun ternyata di seberangnya gereja, di perumahan Bumi Godean. Ya kan, jadi cuma 2 menit aja ke sana.
Ya kan? Oh tapi saya sore ini pulang ke Wates, oh ya udah enggak apa minggu depan. Saya bilang gitu. Dan dia langsung, nanti saya akan ajak teman saya juga untuk ibadah. Puji Tuhan. Dan seperti itulah Tuhan akan pertemukan pada setiap kita. Amin, saudara. Yang penting kita siap enggak mau enggak dipakai oleh Tuhan untuk jangkau jiwa-jiwa. Amin. Ya. Terus yang terakhir gaya hidup display Christ. Ya, yaitu apa? Menjadi contoh, jadi pertontonan kepada mereka, display contoh yang baik. Kalau kita main ke mall, di galeri-galeri itu kan ada yang di display itu kan ya, yang dipertontonkan tentang mungkin baju yang terbaru atau tas yang terbaru, diperlihatkan dari suatu produk itu. Tujuannya untuk apa? Menarik mereka untuk supaya setiap orang beli. Sama di dalam Tuhan, kita juga harus mendisplaykan kehidupan kita kepada semua orang, bahwa hidup kita ini berbeda dengan mereka. Amin, saudara. Ya, kita harus mendisplay kehidupan kita kepada mereka. Kita kesaksian pada mereka, menguatkan mereka. Karena kita akan ditemukan dengan orang-orang mungkin yang letih lesu dan beban berat. Tugas kita apa? Doakan mereka. Tunjukkan Kristus dalam kehidupan mereka melalui kehidupan kita. Akan terjadi terobosan-terobosan. Setiap pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan di HOG Semarang ini, amin. Pelayanan-pelayanan akan dibawa berbeda ke dimensi yang berbeda lebih lagi. Tuhan akan pakai. Oleh karena itu kita berdoa, siap Tuhan, aku siap dipakai. Saya mau kesaksian pada saat pandemi kemarin. Kita ini kan tidak bisa ketemu ya, full ya. Itu kita hanya pakai Zoom. Zoom itu cuma 3 orang, 4 orang, pol-polnya ya 5 orang lah. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku rindu, aku siap dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Saya doa gitu. Aku rindu untuk siap dipercaya Engkau untuk jiwa-jiwa Tuhan. Aku berdoa supaya setiap jiwa-jiwa boleh bertambah. Kul semakin diberkati. Saya perkatakan 3 orang, 4 orang, 3 orang, pol-polnya 5 orang. Ada yang hilang lagi. Tapi dari situ akhirnya apa? Doa, minta Tuhan jiwa-jiwa. Akhirnya puji nama Tuhan. Ya, kul semakin berkembang, semakin luar biasa Tuhan tambah-tambahkan. Kita berdoa, Tuhan dengar loh. Dan Tuhan pasti jawab doa kita. Tapi dengan caranya Tuhan jawabannya, bukan jawaban manusia. Nggak bisa instan. Yang penting apa? Kita lakukan aja terus-menerus. Akhirnya kita sepakat, yuk offline yuk, nggak usah online. Ya, kita ketemu yuk. Mulai cool waktu itu. Kita pakai masker, masih apa lain sebagainya. Ya berjalan akhirnya apa? Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa dan akhirnya cool boleh bermultiplikasi. Semua kan anugerah Tuhan. Yang penting apa? Kita siapkan hidup kita. Tuhan, aku siap dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa ini. Amin. Ya, display. Kita mendisplaykan. Dan amanat agung. Sebelum amanat agung ada ayat Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dekat dengan Tuhan, ya, tempat perlindungannya kepada Tuhan, supaya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan kepada siapa? Mereka semua. Dan amanat agung dikatakan Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan Tuhan, amanat agung. Amin. Kita mau sama-sama menyelesaikan amanat agung. Pak Niko katakan 2033 adalah goalnya. Kita sampaikan amanat agung. Amin buat firman Tuhan.